Saya tidak tahu kenapa mereka ini begitu mudah dikelabui, begitu mudah dan tidak mau cross check terlebih dahulu sebelum meyakini atau menerima informasi. Hal ini berkaitan dengan tafsiran-tafsiran liar dari seorang mualaf yang langsung menjadi ustadz dan pamer kebodohan dan diterima oleh orang-orang yang tidak mau meng-cross check. Padahal zaman ini zaman internet yang mudah di cross check, tinggal kasih kata kunci, langsung baca, teliti, maka akan dapat artinya. Bismillah biwalibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube dan banyak menjangkau orang. Jangan lupa share sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dari channel ini dan kita sama-sama belajar. Tuhan memberkati. Kali ini kita akan tertawa melihat kebodohan dan juga kurang cerdasnya mereka ini untuk meng-cross check segala sesuatu. Saya tidak tahu kenapa mereka ini begitu mudah dikelabui, begitu mudah dan tidak mau cross check terlebih dahulu sebelum meyakini atau menerima informasi. Hal ini berkaitan dengan tafsiran-tafsiran liar dari seorang mualaf yang langsung menjadi ustadz dan pamer kebodohan dan diterima oleh orang-orang yang tidak mau meng-cross check. Padahal zaman ini zaman internet yang mudah di cross check, tinggal kasih kata kunci, langsung baca, teliti, maka akan dapat artinya. Tapi kenapa sampai sekarang orang-orang ini begitu saja mudah dikelabui? Nanti kita tanggapi, dikira kita yang halu dan ngibul. Kita dapat buktikan dengan jelas, dengan baik, apa yang ia bahas itu jauh dari kebenaran dan mereka terima bahkan menangis lagi. Mari kita lihat teman-teman kelucuannya dan kita tanggapi bagaimana ustadz ini mengelabui bahkan membodohi orang-orang yang mendengarnya. Gampang sekali kita bisa lihat itu dan kita kupas apa yang dia katakan. Ini dia videonya teman-teman. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, ikro. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2 ya, titik 2 spasi 29 titik 2 12. Gak usah pakai pasal ya. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Sebentar, Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'adam qori. Ya, itu nubuat. Ya, semua senang. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini teman-teman.
Saya rasa teman-teman sudah pernah melihat dan juga mungkin menonton video di teman-teman yang lain, tapi para subscriber saya lihat apa yang saya bahas dan bagikan kepada teman-teman. Kalau kita melihat teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam orang yang membaca dan menangis itu ya, menurut saya nggak jadi terharu, malah lucunya itu orang yang mungkin udah dewasa, punya Android, paham mencari di Google, kok masih muda dibodohi gitu ya kan. Nah, mari kita lihat teman-teman, mari kita kupas satu-satu. Ustadz yang satu ini saya tidak mau lagi membahas tentang latar belakang pendidikannya. Semua itu halu palsu, karena dia juga sudah mengakui bahwa dia tidak pernah sekolah tinggi teologi. Bahkan kalaupun dia nggak mengakui, sudah di cross check ke tempat-tempat yang dia katakan di sekolah teologi itu tidak ada sama sekali. Jadi hanya klaim semata. Jadi saya tidak fokus ke sana. Karena kalaupun kita cross check itu atau kita beritahu, teman-teman muslim juga tidak mau percaya tentang akan hal itu. Nah, ada beberapa hal yang mau kita tanggapi. Yang pertama teman-teman, Ustadz Ahmad Kenama bukan hanya ngibul, tapi juga membodohi terang-terangan. Dia berkata, Yesaya itu hidup, bahkan menulis kitab Yesaya itu 600 tahun sebelum Rasulullah, sebelum Islam lah saya katakan. Ini sebuah fakta yang keliru, sangat keliru. Bahkan anak sekolah minggu pun bisa, anak SMA pun bisa mencari di Google, langsung ketik Nabi Yesaya hidup pada tahun berapa. Masa di depan banyak orang yang mungkin juga ada ustadz dan jemaat-jemaat yang pintar bisa membodohi mereka? Masa begini gitu loh. 600 tahun sebelum Rasulullah kata dia. Hei teman-teman, hal ini pemahaman yang keliru, bahkan sangat-sangat membuat orang lain buta. Saya nggak usah berikan data yang itu buku gitu. Sekarang saya minta teman-teman, saya tiru dia, minta teman-teman buka Google, tulis di sana Nabi Yesaya itu hidup tahun berapa, maka akan muncul di sana bahwa Nabi Yesaya hidup bukan 600 tahun sebelum Rasulullah, tapi Nabi Yesaya menulis sekitar 600 sampai 700 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus. Itu. Jadi kalau dihitung dari abad pertama ke abad ke 67 kedatangan Rasulullah itu ada 600 tahun, ditambah dengan hidup zaman Nabi Yesaya ke zaman Yesus itu ada kurang lebih 600 sampai 700, maka totalannya itu 1200-an tahun ke Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan oleh ustadz yang ngibul ini nampak sekali dia tidak mengerti, hanya ngoceh, lalu itu dipercaya umat muslim. Ini keliru banget. Jadi kami tidak sedang bukan tidak suka, tapi kami sedang meluruskan karena Alkitab kami yang dibahas untuk membodohi teman-teman gitu loh ya. Ini kasihan sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, dia berkata bahwa, dan ditanya bahwa oh itu nubuatan untuk Nabi Muhammad ya? Ya, kita baca, iya begitulah. Nubuatan Nabi Muhammad dalam Yesaya 29 ayat 11 12. Tepuk tangan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini kembali memberikan informasi yang tidak benar. Tidak ada di sana sejarahnya menubuatkan Nabi Muhammad. Nanti kalau kita bicara konteksnya ayat itu, nanti kalian tidak terima lagi. Nanti kalian marah lagi. Karena konteks ayat itu tidak bicara soal Nabi, soal apa gitu, enggak. Itu pernyataan, itu tulisan seorang Nabi tentang bangsa yang buta. Ya, nanti kami bilang bangsa yang buta, bangsa yang menghafal di mulut saja, itu bisa kalian kepanasan. Itu tidak ada sejarahnya menubuatkan Nabi Muhammad. Nah, kalau misalnya kita teliti ayat itu, ayat 11-12, itu ada dua bentuk. Kitab itu diberikan kepada orang yang bisa membaca, tapi karena termaterai, dia tidak bisa membaca. Di ayat 12, kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca. Lalu dia menjawab, bacalah, dia tidak bisa membaca. Karena apa? Pertama tadi, Alkitab itu termaterai. Yang kedua, tidak tahu membaca, ya jelas tidak bisa membaca. Tetapi yang terpenting adalah kitab itu sedang termaterai.
Kalau bahasa sederhananya itu ditutup, terkunci. Jadi mau orang pintar, mau orang bisa membaca, tidak bisa membaca karena kitab itu termatrai. Jadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan sang baginda, sang nabi yang Anda percaya. Kasihan saya dengan kalian gitu loh. Dan ingat, konteks itu berbicara tentang bangsa yang buta, bangsa yang memuliakan Allah dengan mulutnya tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ayat selanjutnya, makanya saya bilang jangan comot-comot. Nah yang terakhir teman-teman, yang ketiga ini yang lucu sekali. Ketika membaca Yesaya 29 ayat 12, si Ustadz ini langsung menangis. Menangis lagi. Harusnya kamu bisa cross check berita ini, harusnya kamu bisa lihat terang menderang, harusnya kamu bisa buka Google di zaman internet ini. Dan saya minta kepada teman-teman yang melihat video ini, tidak usah kepanasan, buka Google. Apa yang saya katakan ini, coba tuliskan di sana, di pencarian, tulis di situ, pasti ada. Ini kok kalian buta sekali. Ini kami meluruskan supaya teman-teman tidak salah memahami, bahkan diajarkan orang yang gelap seperti Ustadz Ahmad Kainama. Kami sedang meluruskan, kami sedang membantah, kami sedang meluruskan tafsiran yang begitu liar mengenai kitab kami yang diajarkan oleh Ustadz yang katanya tamatan dari luar ini, yang semua bohong teman-teman. Dan ada pula yang menangis, ada juga menangis padahal itu tidak ada. Itu bukan nubuatan bagi sang baginda, bukan, tidak ada. Ya, jadi teman-teman sebenarnya kalau baca satu perikop itu sudah langsung membuktikan bahwa Ustadz Ahmad Kainama itu berbohong, menipu orang banyak. Menangis lagi, rugi sekali kau menangis, tidak ada gunanya. Karena apa? Yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama itu, seluruh klaimnya itu tidak ada satupun yang benar, semua keliru. Jadi apa yang kamu tangisi? Tangisanmu itu hanya menunjukkan kamu tidak mau mencari tahu, bahkan kamu lebih identik buta dan bodoh. Bodoh kenapa? Karena kamu tidak meng-cross check kepada Google. Gak usah tanya kami orang Kristen, gak usah. Kau tanya aja Google, tanya di sana, berikan kata kunci, maka kamu akan mendapatkan informasi. Teman-teman, saya hanya meluruskan apa yang diajarkan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Selanjutnya teman-teman yang memutuskan. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.